Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang saya hormati Panitia Pelaksana Magang Inovatif tahun 2024. Dan yang saya hormati dosen penguji magang inovatif tahun 2024. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilmiatus Saadah dari program studi ekonomi syariah. Di sini saya akan mempresentasikan artikel penelitian saya yang berjudul Penerapan Sistem Pembayaran Digital pada UMKM, Studi Kasus DKUPP atau Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo. Saya memilih judul ini untuk mengkaji seperti apakah peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP Kabupaten Probolinggo, khususnya bidang usaha mikro, dalam memfasilitasi pelaku usaha pada penerapan sistem pembayaran digital, serta bagaimana dampaknya bagi pelaku usaha terkait hal tersebut. Bidang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP Kabupaten Probolinggo memiliki beberapa peran penting untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro. Salah satunya adalah inovasi dan teknologi. Hal tersebut bisa berupa pelatihan tentang teknologi produksi, penggunaan teknologi digital, serta pengembangan produk yang kreatif. Menurut data dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Bantaran merupakan kecamatan dengan jumlah usaha mikro terbanyak di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024, yaitu sebanyak 3.787 usaha mikro atau UKM. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan hasil dari wawancara kepada staf pendamping bidang usaha mikro kecil menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP Kabupaten Probolinggo dan juga dengan pelaku usaha mikro. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka, jurnal, dan serta hasil dari penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bidang usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP Kabupaten Probolinggo memiliki peran penting dalam penerapan pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan usaha para pelaku usaha mikro. Peran yang dijalankan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo berupa fasilitasi yang meliputi sosialisasi atau edukasi serta bantuan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro. Bentuk sosialisasi atau edukasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian adalah melalui webinar dan workshop. Sosialisasi melalui webinar dan workshop tersebut dalam penerapan sistem pembayaran digital bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha mikro tentang pentingnya beradaptasi dengan teknologi digital dalam transaksi keuangan. Tujuan sosialisasi melalui webinar dan workshop tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan literasi digital. Yang kedua, untuk mempercepat penerapan sistem pembayaran digital atau QRIS di sektor usaha mikro dengan memberikan pemahaman praktis dan teknis tentang cara mendaftar dan menggunakannya. Dan yang ketiga, memberikan informasi tentang keamanan transaksi digital. Dengan berbagai upaya tersebut, webinar dan workshop yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha mikro yang menggunakan
sistem pembayaran digital QRIS sehingga mempercepat transformasi digital di sektor ekonomi mikro dan mikro kecil. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP Kabupaten Probolinggo juga memiliki peran penting dalam memberikan bantuan pendampingan. Bantuan pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan pelaku usaha mikro dapat menggunakan sistem pembayaran digital atau QRIS dengan efektif dan memaksimalkan manfaatnya bagi perkembangan usaha mereka. Setelah pelaku usaha mikro menerapkan sistem pembayaran digital QRIS, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian juga melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kelancaran implementasi. Mereka mengevaluasi apakah pelaku usaha mendapatkan manfaat optimal dari sistem pembayaran digital tersebut dan memberikan masukan untuk perbaikan jika diperlukan. Saya juga melakukan wawancara kepada pelaku usaha mikro terkait sistem pembayaran digital QRIS, dan dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha mikro merasakan kemudahan dalam proses transaksi menggunakan sistem pembayaran digital QRIS karena pembeli hanya perlu memindai kode QR dengan ponsel mereka sehingga tidak perlu menggunakan uang tunai atau kembalian. Hal ini mempercepat transaksi dan mengurangi risiko kesalahan dalam penghitungan. QRIS juga dianggap lebih aman dibandingkan dengan pembayaran tunai karena mengurangi risiko kehilangan uang tunai, penipuan atau uang palsu. Selain itu, transaksi tercatat secara otomatis sehingga memudahkan pencatatan keuangan. Penggunaan QRIS mengurangi kebutuhan untuk menyediakan uang tunai dan kembalian, serta meminimalkan biaya operasional terkait manajemen uang tunai. Secara keseluruhan, QRIS dianggap membantu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan mendukung digitalisasi usaha mikro. Namun, edukasi lebih lanjut dan peningkatan infrastruktur teknis masih diperlukan untuk memaksimalkan manfaatnya. Demikian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian sangat penting dalam menyediakan pelatihan dan pendampingan sehingga pelaku usaha mikro dapat lebih siap dalam mengadopsi sistem pembayaran digital secara optimal. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian sebagai fasilitator dalam mendorong usaha mikro menggunakan sistem pembayaran digital sangat signifikan. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian bertindak sebagai penghubung antara pemerintah, penyedia layanan teknologi, dan pelaku usaha mikro. Selain itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian juga berperan dalam memberikan edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi artikel penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.